Sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, perkenalkan nama saya Megawati. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang kepemimpinan bisnis syariah. Ya, dengan saya Mega. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian kepemimpinan, yang kedua, kriteria kepemimpinan, yang ketiga, membangun karakter kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang keempat, membangun kredibilitas dan kapabilitas. Dan yang kelima adalah ruang lingkup kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan ialah kepiawaian seseorang dalam mengelola bisnis yang ditentukan oleh dua indikator utama, yaitu kredibilitas dan kapabilitas, yang artinya dapat dipercaya dan seseorang yang memiliki kemampuan. Baik, yang kedua yaitu kriteria kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan yang pertama yaitu dikenal dan dicintai, yang kedua melayani, yang ketiga aspiratif, yang keempat bermusyawarah, yang kelima memiliki pengetahuan dan kemampuan, yang keenam memahami kebiasaan dan bahasa, yang ketujuh karisma dan wibawa, yang kedelapan konsekuen dengan kebenaran, yang kesembilan bermuamalah dengan lembut, yang kesepuluh selalu ingat dengan muraqabah, yang ke-11 tidak membuat kerusuhan, yang ke-12 mendengarkan nasihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun karakter pemimpin. Nabi Muhammad SAW membangun karakter bisnisnya melalui 4 tahapan. Di antaranya yang pertama integriti. Integriti atau integritas merupakan sifat standar dan fondasi utama karakter seorang pebisnis, yaitu juga yang mengikat secara utuh karakter positif lainnya. Yang kedua, loyalty. Loyalty atau loyalitas merupakan sifat pendukung yang menguatkan kepercayaan orang banyak yang berhubungan dengan kesetiaan dan komitmen jangka panjang. Yang ketiga, professionality. Professionality atau profesional merupakan kapasitas untuk menjalankan suatu profesi dengan ukuran standar serta kualitas terbaik. Yang keempat dan yang terakhir, spirituality. Spirituality atau spiritual. Sebagai pengelola bisnis, beliau sangat peduli dengan masalah-masalah akhlak, sehingga beliau adalah tokoh utama yang kemudian melahirkan konsep spiritual marketing. Baik, yang akan saya sampaikan, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mega saya persilakan dan Baik, terima kasih Novi. Selanjutnya pada pembahasan keempat yaitu membangun kredibilitas dan kapabilitas. Dari penelusuran literatur tentang kepemimpinan bisnis syariah, Nabi Muhammad SAW ditemukan 4 hal penting yang dilakukan beliau dalam membangun kredibilitas dan kapabilitasnya dalam manajemen bisnis syariah. Apa sajakah itu? Di antara hal-hal tersebut adalah yang pertama, mengutamakan akhlak. Beberapa pesona akhlak mulia yang selalu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW itu antara lain yang pertama, memegang teguh kebenaran, kemudian penyabar, penyantun, penyayang, zuhud atau tidak mencintai dunia secara berlebihan, dan yang keenam adalah pemaaf. Baik, kemudian yang kedua, mengutamakan pembelajaran. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW mengutamakan pembelajaran? Hal itu dilakukan beliau dengan cara copy paste, trial and error, conditioning, dan juga thinking. Mengutamakan pembelajaran bagi seorang pemimpin bisnis adalah keniscayaan, karena kehidupan bisnis selalu berkembang dan memerlukan solusi yang cerdas dalam setiap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah mengutamakan pelayanan. Pola pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada pelanggannya dan stakeholder lainnya adalah yang pertama, murah senyum, kemudian ramah, menepati janji, senang memberi hadiah, dan juga adil. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu mengutamakan silaturahmi kemitraan. Sifat-sifat yang selalu ditampilkan beliau dalam membangun silaturahmi kemitraannya atau networking yaitu antara lain rendah hati, dermawan, tidak bergunjing, dan menghargai orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kelima yaitu ruang lingkup kepemimpinan.
Sebagaimana halnya dalam manajemen yang bersifat umum, dalam manajemen yang bersifat khusus seperti manajemen bisnis syariah ini juga perlu memahami ruang lingkup kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin bisnis syariah. Ruang lingkup yang dimaksud itu terdiri dari yang pertama, kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial seorang pemimpin adalah yang pertama, merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kedua, merencanakan keperluan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, bahan baku, mesin, dan juga metode. Kemudian yang ketiga, merencanakan operasional perusahaan yang meliputi penyusunan perencanaan ataupun program kerja yang menyusun organisasi, menggerakkan aktivitas perusahaan, mengendalikan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan, dan itu dilakukan secara terjadwal, terukur yang dipandu dalam suatu agenda kegiatan. Nah, selanjutnya memberikan feedback kepada semua karyawan berkenaan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, dan yang terakhir mempersiapkan bahan-bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan program kerja perusahaan untuk tahun berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam ruang lingkup yang ketiga, yaitu kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan seorang pemimpin bisnis untuk menjalin dan membina hubungan baik dengan karyawannya maupun stakeholder lainnya. Kemampuan interpersonal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin bisnis untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemampuan interpersonal seorang pemimpin bisnis syariah dapat dilihat dari perilaku dan kepemimpinannya di hadapan para bawahannya. Di antaranya yang pertama, menunjukkan suri tauladan yang baik, kemudian yang kedua, melaksanakan interaksi sosial yang baik dengan bawahannya, dan yang ketiga, konsen terhadap persoalan yang dihadapi bawahan, dan yang keempat, bermusyawarah dengan bawahan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut nasib mereka dan menghormati pendapat bawahannya. Selain itu, yang kelima, mempercayai kemampuan bawahan dan mendelegasikan sebagian dari kewenangan yang dimiliki kepada bawahan, dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pekerjaan bawahannya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam ruang lingkup yang keempat ataupun terakhir, yaitu kemampuan strategis. Kemampuan strategis adalah kemampuan seorang pemimpin bisnis untuk memahami kondisi sosial politik yang melingkupi operasional bisnis yang dipimpinnya, yaitu lingkungan internal yang berhadapan dengan kondisi sosial politik di luar bisnisnya ataupun lingkungan eksternal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bisnis yang dipimpinnya. Ya, baik, itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup kepemimpinan. Selanjutnya, bagaimanakah peran motivasi dan 4 kemampuan tersebut dalam mencapai tujuan bisnis? Tentunya, semua itu dapat kita lihat dalam proses pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Berikut ini adalah gambar mengenai proses pencapaian tujuan perusahaan, di mana seorang pemimpin yang memimpin perusahaan harus memiliki motivasi yang kuat untuk mendorong 4 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, kemampuan manajerial, kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, dan juga kemampuan strategis. Dengan begitu, 4 kemampuan tersebut dapat bekerja secara sinergi sehingga dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Ya, baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 terkait tentang kepemimpinan bisnis syariah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.